Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 25, Tetaplah di belakangku, ucap Wu Chen saat dia turun dari tunggangannya. Si alien yang berada di belakangnya juga melakukan hal yang sama. 7 orang murid Sekte Pedang Emas mengelilingi dua muda-mudi itu dengan tatapan kebencian. Tatapan mereka jelas tertuju pada si alien yang menjadi target utama. Namamu Chen Chen bukan? Aku tidak tahu apa hubunganmu dengan gadis ini. Dia adalah musuh Sekte Pedang Emas. Jika kau membiarkan kami membawanya, aku akan berbaik hati melepaskanmu. Lin Kong dengan percaya diri berusaha menakut-nakuti Wu Chen dengan senjata rantai yang memiliki mata belati di ujungnya. Senior, apa maksudmu? Dia sudah mempermalukanku. Orang ini harus mati di sini. Shen Ma benar-benar tidak terima dengan perkataan Lin Kong. Tetapi perkataannya Jasu mendapat pandangan sinis dari seniornya itu. Orang lemah sepertimu sebaiknya diam saja, di sini wilayah Sekte Cakar Naga dan Camar Sakti. Apa kau kira orang-orang tua itu akan butuh waktu lama untuk datang kemari jika mengetahui ada pertarungan? Di sini, Lin Kong bahkan tidak merendahkan suaranya sama sekali. Dia sudah melihat Chen Chen bertarung di arena. Melihat kekuatan pemuda itu, dia cukup yakin jika pemuda bertopeng itu telah berlaku curang. Kekuatannya tidak mungkin hanya pemadatan Qi. Setidaknya ranah raja tingkat 3. Pastinya akan butuh waktu untuk melumpuhkannya. Seperti itulah yang ada dalam pikiran Lin Kong. Wu Chen awalnya diam saja mendengar mereka berdebat, lalu dengan terlihat malas, dia memprovokasi mereka semua, agar fokus mereka beralih dari si alien pada dirinya sendiri. Ada 7 domba datang menghampiriku, beri aku alasan kenapa harus melepaskan mangsa gemuk seperti kalian. Mendengar perkataan Wu Chen, lebih tepatnya Chen Chen, membuat darah mereka menjadi panas. Ini pertama kalinya seorang kultivator liar berani berbicara kurang ajar pada mereka, murid Sekte Pedang Emas. Urat di kening Lin Kong berdenyut, tanpa mengatakan apapun. Dia langsung menyerang Wu Chen dengan rantai di tangannya. Ujung runcing rantai itu hampir mengenai dada Wu Chen, tetapi pemuda itu hanya menyeringai dengan tatapan tajam ke arah lawan sembari menggenggam rantai yang nyaris mengenainya. Tanpa Qi Monster, kecepatan mereka jauh di atasku. Sebaiknya aku jatuhkan beberapa dari mereka terlebih dahulu. Batin Wu Chen yang tidak ingin meremehkan lawan. Lin Kong berusaha menarik rantai dari tangan Chen Chen, tetapi pemuda itu justru menyentak rantai itu dengan kuat. Dengan terpaksa Lin Kong bersalto di udara, baru saja dia mendarat. Wu Chen sudah kembali menyentak rantai hingga tubuhnya tertarik ke arah pria bertopeng. Nyaris saja pria itu terkena tendangan Wu Chen jika rekannya sesama ranah raja tidak bergerak cepat untuk menebas kepala pemuda itu. Wu Chen melompat mundur dan memiringkan badan ke belakang untuk menghindari mata pedang. Serangan lain dari murid Sekte Pedang Emas datang dari arah samping. Wu Chen awas. Terang, si alien lebih dulu menepis belati yang terbang ke arah sahabatnya. Melihat tindakan gadis itu, Wu Chen tersenyum masam. Sejujurnya dia sudah mengantisipasi serangan belati. Lagi pula, walaupun mengenai tubuhnya, serangan dari pemurnian Qi tingkat 2 tidak akan begitu berarti saat mengenai tubuh pemuda itu. Pergilah dari sini, kau hanya menghalangiku. Wu Chen membentak kekasih Chung Li agar gadis itu bersedia meninggalkannya. Aku tidak peduli dengan apa yang kau katakan. Aku akan tetap di sini dan bertarung bersama, balas. Gadis itu sedikit ketus. Dia benar-benar merasa semakin tidak berguna karena kata-kata Wu Chen barusan. Walau merasa sedikit khawatir, Wu Chen merasa kalau si alien sedikit lebih nekat dari sebelumnya. Lin Kong dan rekan-rekannya sudah turun dari kuda dan saling pandang satu sama lain. Ternyata nama aslimu adalah Wu Chen, ujar pemimpin kelompok pedang emas dengan memutar-mutar rantai di tangannya. Dia merasa diuntungkan karena menggunakan serangan dari jarak jauh. Sedangkan lawan menggunakan teknik pertarungan jarak dekat. Kalian boleh menyebutku dengan sebutan iblis kecil. Dewa kematian yang akan mencabut nyawa kalian, sama seperti murid lain yang sudah lebih dulu kukirim ke neraka. Setelah membuat ketujuh lawannya terkejut, Wu Chen mengayunkan telapak tangannya. Seketika pedang tulang hijau sudah berada dalam genggaman pemuda itu. Lin Kong sekilas melihat cincin yang menjadi artefak penyimpanan pemuda yang mengaku berjuluk iblis kecil. Cincin itu,
kau adalah orang yang telah membunuh Lin Ran, adikku. Napas Lin Kong langsung memburu saat mengenali cincin di jari kanan Wu Chen. Cincin tingkat atas yang dia dapat saat memburu murid Sekte Pedang Emas. Amarah Lin Kong benar-benar memuncak saat mengetahui siapa pelaku sebenarnya yang telah membunuh rekan dan adiknya di antara kota Heijin dan kota Sihe. Kubunuh kau. Dengan berteriak keras, Lin Kong memutar rantai di atas kepala. Rantai itu mengeluarkan suara dengung seperti suara lebah. Rantai itu kini berputar dengan berpendar energi yang cukup kuat. Melompat tinggi, Lin Kong melesatkan ujung rantai ke arah Wu Chen. Namun pemuda itu dengan cepat menarik lengan si alien untuk menghindar. Blaar, debu mengepul dari ledakan serangan murid Sekte Pedang Emas itu. Tapi dia terus menyerang ke arah Wu Chen sebelumnya meski pemuda itu tidak terlihat. Chungli yang berjalan bersama Yu yang mendengar suara ledakan dan kepulan debu sesudahnya. Tampaknya ada yang tengah bertarung, ayo kita lihat, ajak saudari Yu Yun itu bergegas pergi. Mendahului Chungli yang mengekor di belakangnya. Pertarungan semakin sengit saat 6 orang lain sudah ikut menyerang Wu Chen dan si alien dari berbagai arah. Terang, si alien terdorong mundur saat mata pedang gadis itu menahan 2 pedang sekaligus. Melihat kedua orang itu menggunakan teknik jarak jauh, murid Sekte Camar Sakti itu melesatkan teknik cakar elang pembunuh. Energi berbentuk cakar elang terbang ke arah 2 energi pedang. Blar, gadis itu beruntung 2 lawannya itu lebih rendah basis kultivasinya. Namun dia tetap terdorong mundur beberapa langkah. Sedangkan kedua lawan gadis itu harus berusaha lebih untuk menyeimbangkan diri. Wu Chen yang harus menghadapi 2 orang. Ranah Raja dan 5 pemadatan ki terpaksa harus menarik sedikit ki monster dalam kristal roh. Membuat kelima lawannya mundur karena merasakan aura monster iblis. Kenapa orang ini mengeluarkan aura monster dari tubuhnya? Ucap Shen Ma mulai terlihat cemas saat melihat pupil mata Chen Chen sudah berubah warna. Berhati-hatilah, sepertinya orang ini manusia monster yang mengalahkan tetua muda Hong Jun. Murid Ranah Raja memperingatkan kelima temannya. Kesombongan mereka sebelumnya mulai memudar, berganti dengan kecemasan. Bahkan Lin Kong yang diliputi amarah karena adiknya telah dibunuh oleh Wu Chen mulai merasa frustasi. Di sisi lain, Wu Chen melirik ke arah pertarungan si alien. Gadis itu terlihat masih mendominasi kedua lawannya, tetapi iblis kecil tidak ingin hal tidak terduga terjadi. Dengan menggunakan ki monster, kecepatan pemuda itu meningkat drastis. Dia menghentakkan kaki dan melesat ke arah seorang lawan yang dihadapi oleh si alien. Ye Xiong awas. Lin Kong berusaha mencegah pergerakan Wu Chen, tetapi kali ini kecepatan pemuda itu sudah tidak terkejar. Swiss, mata Ye Xiong masih terbelalak lebar saat kepalanya sudah menggelinding di tanah. Dia bahkan tidak merasakan apa-apa saat kepalanya ditebas oleh Wu Chen. Murid lain yang melawan si alien langsung ketakutan. Dia berbalik hendak melarikan diri, tetapi Wu Chen sudah melemparkan pedang yang diambil dari ekor belalang pedang hingga menembus dadanya. Pemuda itu masih bisa berjalan beberapa langkah, namun pada akhirnya jatuh tersungkur bersimbah darah. Jangan kau kotori tanganmu dengan darah kotor. Mereka, serahkan semua padaku. Si alien yang mendengar ucapan Wu Chen merinding saat melihat bola mata temannya itu sudah berbeda dari sebelumnya, terutama karena aura monster yang keluar dari tubuh pemuda itu. Wu Chen memandang 5 lawan tersisa dengan tatapan dingin. Kalian ingin menangkap dan membunuh temanku. Mari kita lihat seberapa tangguh kalian untuk bisa melakukannya. Pemuda itu menarik pedang dari tubuh lawan, lalu menebaskannya di udara hingga membuat darah di pedang menimbulkan garis dari bercak darah di tanah. Pedang itu kemudian menghilang masuk ke dalam artefak penyimpanan di jari kanannya. Si alien merasa Wu Chen sedikit berbeda saat menggunakan kekuatan misterius itu. Tatapannya tampak seperti binatang buas yang sedang memburu mangsa. Ini kesempatan bagus untuk mencoba kekuatan api bening, batin Wu Chen dengan senyum yang terlihat menyeramkan oleh kelima lawannya. Karena tidak memiliki teknik khusus untuk mengendalikan api, Wu Chen dengan terpaksa menggunakan tinju peremuk tulang. Dia menggeser kaki kiri ke samping, dengan kuda-kuda yang sudah direndahkan. Kedua tinjunya sudah berada di depan dada. Wus, energi panas meluap dari tubuh pemuda itu saat dia menarik api bening ke lengannya. Si alien yang berada di dekat Wu Chen terpaksa mundur menjauh saat Wu Chen memperingatkannya. Pemuda itu tidak ingin temannya terluka karena kecerobohannya yang belum mahir mengendalikan api. Kau memiliki inti api.
Seru si alien saat merasakan energi panas dari tubuh iblis kecil, dia langsung menyadarinya, walau tidak bisa melihat api itu di tengah terik matahari. Lin Kong sudah merasa tidak mungkin lagi bisa menang dari lawan. Mengatupkan gigi, dia berteriak pada ketiga junior yang hanya ranah pemurnian Qi. Cepat tinggalkan kota Yinzuan dan beritahu Master Sekte jika monster dari King Sui masih hidup. Kami berdua akan menahannya selama mungkin, seru pria. Itu memberi perintah pada Shen Ma dan dua juniornya. Tanpa pikir panjang, Shen Ma bersama dua orang rekannya segera meninggalkan tempat itu. Baru saja kuda yang mereka tunggangi melaju pergi. Chung Li dan Yu yang sudah menghadang mereka bertiga, sedang Wu Chen saat ini sudah menderu ke arah Lin Kong dan temannya. Murid Sekte Pedang Emas itu berusaha melilit Wu Chen dengan senjata rantai, namun rantai itu mulai berubah merah saat membelit tubuh Wu Chen. Ah! Erang Lin Kong saat melepas rantai yang sudah sangat panas itu, jika saja rantai itu senjata tingkat rendah, pasti sudah meleleh cair seperti magma. Wu Chen tidak membuang kesempatan saat lawan teralihkan, walau hanya sesaat. Dia berhasil memukul dada Lin Kong dengan telak. Tubuh pemuda itu sampai tertekuk saat dia diterbangkan begitu saja. Ark, Lin Kong meraung dan bergulingan saat api bening membakar tubuhnya. Murid lain yang melihat rekannya menahan sakit meneguk ludah karena dia sedikit lebih lemah dari Lin Kong. Sembari melompat menjauhi Wu Chen, dia menebaskan energi pedang ke tanah tepat di hadapan iblis kecil untuk membuat celah melarikan diri. Tetapi tindakan itu tampak sia-sia saat menoleh ke belakang. Energi panas sudah berada dekat di punggungnya. Telapak tangan Wu Chen sudah sangat dekat menempel di punggung pemuda itu. Ak! Dia berteriak keras saat tapak perobek jiwa dengan menghantam punggung terhempas di tanah dan menggeliat kesakitan. Tubuh pemuda itu terbakar dari dalam. Itu disebabkan teknik kedua Wu Chen merupakan serangan yang langsung memasukkan api ataupun energi ke dalam tubuh. Dia tewas terpanggang dengan mulut menganga lebar hingga tubuhnya tidak tersisa menjadi abu, sedangkan Lin Kong tubuhnya sudah gosong dan menghitam. Si alien yang melihat kejadian itu sampai muntah beberapa kali. Teknik yang digunakan Wu Chen terlalu sadis menurut gadis itu. Sial, hanya artefak penyimpanan Lin Kong yang masih utuh. Wu Chen dengan perasaan dongkol mengutip cincin milik Lin Kong, sedangkan milik rekannya sudah hangus terbakar karena bukan artefak tingkat atas. Menghela napas panjang, Wu Chen menyalahkan diri sendiri karena belum bisa mengontrol api bening. Beruntung kali ini pakaian dan topengnya tidak hangus terbakar. Sementara itu Shen Ma dan dua rekannya mati di tangan Chung Li dan Yu Yang. Mereka tidak terlalu kesulitan menghadapi mereka bertiga. Chung Li saling pandang saat melihat beberapa rambut Wu Chen mulai berganti warna menjadi putih, membuat rambut putihnya semakin bertambah banyak. Chen, kau Wu Chen bukan? Tanya Chung Li sedikit ragu-ragu. Sesaat kemudian dia tersenyum sumringah saat melihat si alien di sebelah pemuda bertopeng memberi anggukan. Dia langsung merangkul sahabatnya dan menepuk-nepuk punggung iblis kecil. Bagaimana keadaanmu? Tanya Chung Li dengan nada khawatir. Wu Chen dengan senyuman yang kaku merasa bersalah meninggalkan teman yang sangat tulus pada dirinya. Seperti yang terlihat, aku baik-baik saja. Balas Wu Chen seraya menatap Yu Yang dan memberi anggukan ringan. Kita tidak punya waktu untuk berbasa-basi, nanti saja selesaikan urusan melepas rindu kalian, sebelum orang-orang datang karena melihat pertarungan kita. Yu Yang dengan terpaksa menghentikan kebahagiaan Chung Li yang baru bertemu dengan sahabat lamanya. Wu Chen dan Chung Li mengangguk, mereka kembali menuju Sekte Camar Sakti agar si alien bisa keluar dari sekte itu. Karena si alien tidak mungkin lagi tinggal di sekte, keberadaannya di sana hanya akan membuat Sekte Camar Sakti bertikai dengan pedang emas. Bukan sekte kelas 2 itu yang mereka khawatirkan, tetapi kekuatan yang ada di belakang mereka, yaitu Sekte Pedang Dewa. Yao Pu tengah berdiri di bekas tempat Wu Chen bertarung melawan kelompok Sekte Pedang Emas. Dia melihat beberapa jasad di sana. Sesuai dugaan putri, iblis kecil ini benar-benar kuat. Tampaknya keluarga Wu menyimpan beberapa rahasia. Teknik apa yang sebenarnya digunakan oleh pemuda itu tuan? Bisa meningkatkan kekuatan secara instan? Tanya anak buah Yao Pu yang ikut bersamanya. Entahlah, bahkan Putri Mulian tidak bisa melihat kekuatannya walau dengan mata peri sekalipun. Yang jelas, dia juga memiliki inti api dari monster iblis tingkat 6.
Pikiran Yao Po mengelana mengingat kembali saat orang yang menarik minat Putri Mu bertarung dengan piton api bening. Kaisar harus mengetahui tentang bocah ini sesegera mungkin. Dia merupakan anomali di dunia kultivasi, batin pengawal Putri Mu. Dia merasa jika keberadaan Wu Chen akan membawa perubahan pada cara manusia berkultivasi. Entah itu hal yang baik, tetapi jelas akan membawa dampak buruk jika asal kekuatannya diketahui. Bab 26. 1 bulan telah berlalu semenjak Wu Chen dan kawan-kawan meninggalkan kota Yinzuan. Pemuda itu tengah duduk dengan raut kesal di puncak salah satu bukit dekat jalan utama menuju kota. King Sui, Putri Mulian tampak duduk tidak jauh dari iblis kecil. Dia mengawasi keadaan, sangat mungkin orang-orang Sekte Pedang Emas datang ke kota tempat dia dibesarkan. Chung Li, Si Lian dan Yu yang pergi untuk memperingatkan keluarga mereka dan juga tuan kota. Kenapa kau belum pergi juga? Orang-orangmu pasti akan dihukum jika kembali ke ibu kota tanpa dirimu. Tanpa rasa hormat dan sungkan sedikitpun, Wu Chen berbicara dengan suara ketus. Mulian berdiri dan menghentakkan kakinya ke tanah. Kenapa kau sangat kasar sekali? Aku tidak pernah melakukan hal buruk padamu. Wu Chen yang mendengar perkataan gadis itu mengangkat alis di balik topengnya. Dia tersenyum kecut. Oh, aku baru tahu jika penculikan termasuk suatu perbuatan baik. Ejek Wu Chen menatapmu. Lian dengan tatapan sinis. Dua orang itu terus bertengkar hingga Chung Li dan dua orang gadis sampai di puncak bukit yang sama. Melihat mereka berdua, membuat tiga orang itu geleng-geleng kepala. Aku benar-benar terkejut saat Putri Mulian mendadak muncul saat kita keluar dari wilayah kota Yinzuan. Iblis kecil kita benar-benar luar biasa, bahkan mengenal putri dari kekaisaran. Chung Li merasa itu sesuatu yang luar biasa. Terlebih lagi Wu Chen hanyalah kultivator liar yang berasal dari kota pinggiran. Entah apa yang akan dilakukan putri jika dia mengetahui keadaan fisik Wu Chen nantinya. Ujar si alien menimpali, mereka tengah melihat putrimu dengan karakter yang berbeda. Jauh dari bayangan mereka saat melihat putrimu dari kejauhan, gadis bercadar itu sedang berusaha membuka topeng Wu Chen. Putrimu yang menyadari kedatangan tiga orang itu menghentikan aksinya. Kau, dasar iblis. Menyebalkan, dia berdiri dan membelakangi Wu Chen seolah sedang merajuk. Dasar putri gila. Merapikan rambutnya yang sudah berantakan karena diacak-acak, Wu Chen berdiri dan menjauh dari gadis yang kini sudah terlihat bersikap anggun di depan Chun Li dan yang lain. Chung Li mendekati Wu Chen dan berbisik, Chen, kau tidak bisa berkata seperti itu pada seorang putri. Kita bisa tamat jika sampai dikejar-kejar oleh prajurit kekaisaran. Masalah kita sudah terlalu besar dengan Sekte Pedang Emas. Sebaiknya kau tidak membuat gadis ini marah. Chung Li merasa tidak berdaya saat melihat Wu Chen tidak mengacuhkan perkataannya. Dia kemudian tersenyum dan menggoda sahabatnya itu. Apa yang sudah kau lakukan sampai membuat seorang putri tergila-gila padamu? Kau membuatku sangat iri. Wu Chen terperangah saat mendengarnya. Apa kau sudah tidak waras? Putri manja itu hanya ingin aku menjadi penjaganya. Apa menurutmu dia akan terkesima saat melihat rupa asliku? Dia mendelik saat mengatakan itu pada Chung Li. Siapa yang tahu? Kau sendiri yang mengatakan. Kalau dia gila, kita tidak pernah tahu apa yang dipikirkan oleh orang Sinting. Lagi pula, Chung Li terkekeh sebelum melanjutkan perkataannya. Kau benar-benar bodoh dengan berpikir kalau dia menginginkanmu menjadi pengawal. Ku beritahu satu hal, ego seorang wanita itu sangat tinggi. Dia hanya ingin kau dekat dengannya, mencari alasan agar kau menjadi anggota pengawalan. Setelah dipikir-pikir, menjadi pengawalnya akan sangat menguntungkan. Mungkin saja dia akan membuat pengecualian untuk membantu kita berkultivasi lebih baik lagi. Setidaknya untuk beberapa waktu, kita sedikit aman dari kejaran Sekte Pedang Emas. Ucap Chung Li menepuk pundak Wu Chen. Wu Chen terdiam saat mendengar pemikiran Chung Li. Dia sementara ini akan baik-baik saja karena belum diketahui oleh Sekte Pedang Emas tentang masalah pembunuhan murid-murid mereka, tetapi berbeda dengan dua temannya dan juga Yu Yang. Mereka justru menjadi tertuduh untuk semua pembunuhan yang dia lakukan. Pemuda itu menarik napas panjang saat memandang putrimu yang tengah berbicara dengan sesama gadis. Dia ternyata cukup mudah dekat dengan mereka berdua. Lagi pula kau juga ingin ke ibu kota bukan? Untuk bertemu dengan keluarga Wu. Suara Chung Li mengejutkan Wu Chen yang tengah termenung. Bagaimana keadaan orang-orang kota King Sui?
Tanda tanya petik 2. Wu Chen balik bertanya untuk mengalihkan pembicaraan. Sebelum menjawab, Chung Li duduk di atas sebongkah batu. Mereka sudah melewati lembah Sungai Hitam. Setelah menyeberangi sungai, dalam 1 bulan akan sampai di wilayah kekaisaran lain di selatan. Tampaknya Xie Lian dan Yu Yang tidak akan bertemu keluarga mereka untuk sementara waktu. Wu Chen mengangguk, walau tidak menyimpan dendam pada orang kota, dia tidak terlalu peduli pada mereka. Dia dengan senang hati melindungi orang-orang itu murni karena 2 sahabatnya dan juga untuk menghormati mendiang Yuyun. Baguslah, setidaknya Xie Lian bisa lebih tenang. Untuk kedepannya, ucap Wu Chen sembari tersenyum lega. Tatapan pemuda itu kini sudah jatuh ke arah Yu Yang. Suaranya benar-benar sangat mirip, hanya cara bicaranya saja yang terdengar lebih tegas. Batin Wu Chen terkenang kembali dengan Yuyun yang memiliki pembawaan lembut. Yu Yang sebaliknya, memiliki karakter yang lebih kuat, dan sorot matanya yang tajam. Menghembuskan napas panjang, Wu Chen dan Chung Li mendekati 3 gadis yang mengenakan cadar. Ya, Xie Lian juga sudah mengenakan cadar, untuk menyembunyikan jati dirinya sebagai penyamaran. Kapan kau akan menyerap kristal roh monster tingkat 6 itu, saudara Wu? Xie Lian membuka pembicaraan saat kedua pemuda sudah di dekat mereka. Sebaiknya kau lakukan saja sekarang sebelum kita berangkat ke ibu kota. Yu Yang memberi saran agar Wu Chen bisa segera menerobos ke ranah pemurnian Qi. Pada dasarnya kristal monster tingkat 6 hanya akan menjadi milik kultivator tingkat atas, atau keluarga bangsawan yang benar-benar kaya. Dengan itu mereka bisa menaikkan tingkat kultivasi yang sudah mulai melambat. Namun jika Wu Chen yang menyerap kristal roh itu, entah sampai sejauh mana basis kultivasinya meningkat, karena ranahnya saat ini hanya pemadatan Qi tingkat 4. Iblis kecil mengeluarkan kristal berwarna ungu dari cincin pemberian Yuyun. Dia menimang kristal di telapak tangannya dan menimbang apa yang harus ia lakukan saat ini. Setelah sangat yakin, dia mengulurkan kristal itu pada Xie Lian. Ambillah, kau lebih membutuhkannya saat ini. Dari permurnian Qi tingkat 8, mungkin bisa langsung menerobos ranah raja. Dengan begitu setidaknya saudari Xie bisa lebih melindungi diri sendiri. Semua orang saling tatap, mereka tidak menyangka Wu Chen akan memberikan benda itu begitu mudah. Terutama Xie Lian, dia menatap Wu Chen dengan keraguan. Entah pemuda itu serius atau sedang bercanda, tetapi dari sorot matanya jelas dia sangat serius. Aku tidak bisa menerimanya, ucap Xie Lian sedikit tergagap. Chen, kau yakin akan memberikannya pada adik Lian? Ucap Chung Li merasa tidak percaya. Tenang saja, aku masih punya beberapa kristal roh untuk kugunakan sendiri. Kedepannya perjalanan kita akan jauh lebih sulit. Semakin kuat kalian, akan semakin mudah jalan yang kita lalui. Putrimu di balik cadarnya tersenyum, bisa dilihat melalui kedua matanya yang mengecil. Tetapi ada perasaan cemburu di hati gadis itu. Iblis menyebalkan ini sangat baik pada mereka. Tetapi, denganku selalu saja sangat kasar, batinnya dengan sedikit jengkel. Yang dia katakan sangat masuk akal. Dia memiliki kekuatan sendiri, sedangkan kita hanya mengandalkan kultivasi untuk bertahan. Jangan sampai kita menjadi beban bagi Wu Chen nantinya. Yu Yang mengangguk pada Xie Lian untuk menerima pemberian Wu Chen. Namun Xie Lian justru tampak ragu-ragu. Dia bahkan belum sempat membalas kebaikan Wu Chen saat menyelamatkan dirinya dan Chung Li 2 tahun lalu. Ambillah, kalian sudah seperti keluargaku sendiri. Aku bahkan tidak peduli dengan keberadaan keluarga Wu yang ada di ibu kota. Untuk diriku sendiri, mencapai ranah pemurnian Qi tidak akan butuh lama. Sekarang aku sudah berada di tingkat 5 pemadatan Qi. Dengan semua sumber daya yang kudapat dari murid Sekte Pedang Emas, itu sudah cukup. Wu Chen berusaha meyakinkan Xie Lian yang masih enggan menerima kristal roh. Bagi Xie Lian itu terlalu berharga untuk disia-siakan oleh Wu Chen. Dia menatap kedua bola mata temannya itu. Kemudian mengulurkan tangan untuk meraih kristal roh saat melihat senyum tulus sahabatnya itu. Anggap saja itu pengganti hadiah untuk pil yang pernah kau berikan padaku. Mata Xie Lian berkaca-kaca saat mendengar perkataan dan kebaikan Wu Chen. Dia berterima kasih berulang kali, walau iblis kecil sudah memintanya untuk berhenti. Di sisi lain, Chung Li merasa lega, walau dia akan sedikit tertinggal dari kekasihnya. Dia merasa bersyukur gadis itu akan bisa menjaga diri sendiri.
lagi pula dia juga akan menerobos ranah raja dalam waktu dekat dengan pemberian dari tetua Xiao tempo hari. Sore itu mereka memutuskan untuk menunda keberangkatan hingga esok pagi, akan melanjutkan perjalanan setelah si alien selesai menyerap kristal roh dan naik ke ranah raja. Saat malam datang, selain si alien, 4 muda-mudi melihat ke arah kota Kingsui. Di kegelapan malam, nyala api tampak tengah membakar seisi kota yang telah ditinggalkan. Chungli dengan tangan terkepal mengutuk orang-orang yang menghanguskan kota itu. Terlambat sedikit saja, seluruh penduduk kota pasti sudah mati malam ini. Sepertinya mereka melintasi hutan. Kalau tidak, kita pasti sudah melihat mereka. Saat mengarah ke kota, Putri Mulian melihat kota dengan pandangan yang buruk. Orang-orang ini benar-benar sudah keterlaluan. Pembunuhan terhadap orang biasa sangat dilarang. Jika mereka tidak mengungsi tepat waktu, Sekte Pedang Emas pasti akan membantai mereka. Semua, aku akan membicarakan hal ini dengan Kaisar. Jika kalian menerima tawaranku, mereka tidak akan berani menyinggung masalah sebelumnya. Pikirkanlah baik-baik apa yang akan kalian lakukan. Putri Kekaisaran itu menatap Yu Yang dan Chungli. Bergantian, gadis itu juga menawarkan mereka bertiga untuk menjadi anggota pengawalnya. Chungli dan Yu Yang memberi hormat dan mengucapkan terima kasih atas penawaran sang putri. Mereka berdua sepakat untuk membahasnya bersama si alien. Putrimu juga menoleh pada Wu Chen, tetapi dia terlihat sudah menyerah untuk membujuk pemuda itu. Dia ingin mengatakan sesuatu, namun satu gelombang energi mengalihkan perhatian mereka berempat. Chungli terlihat paling bersemangat. Dia berhasil, gelombang energi ini terasa seperti raja tingkat 2. Seru pemuda itu dengan tergesa-gesa mendekati kekasihnya. Si alien berdiri dan memeluk pemuda yang dia cintai. Sedangkan Wu Chen, Yu Yang dan Putri Mulian, membiarkan sepasang kekasih itu larut dalam kebahagiaan. Memandangi dua orang itu dengan tersenyum dan rasa haru turut menulari diri mereka. Mulian sekilas melihat sorot mata Wu Chen. Terlihat berbeda, entah apa yang ada dalam benak pemuda itu, membuat perasaan putri menjadi berkecamuk. Kekhawatiran mulai merayap di pikirannya. Perasaannya mengatakan jika pemuda itu sudah membuat keputusan yang tidak menyenangkan. Dia ingin bertanya, tetapi membatalkan niatnya. Setelah semua orang tertidur lelap, Wu Chen, yang berpura-pura tidur membuka kelopak mata. Dia, dengan pelan bangkit berdiri, menatap ketiga temannya dengan perasaan bersalah. Selamat tinggal, kuharap kalian selalu bahagia seperti hari ini. Gumam Wu Chen dengan raut penyesalan meninggalkan 4 orang itu di puncak bukit. Setelah cukup jauh menuruni bukit, langkah pemuda itu terhenti oleh suara Putri Mulian. Apa kau akan meninggalkan teman-temanmu dengan cara seperti ini? Kau bahkan tidak membiarkanku melihat wajah jelek yang diberitakan oleh orang-orang. Saat itu, dirimu yang kulihat di alam spiritual bukan? Wu Chen tersentak saat mendengar perkataan gadis bercadar itu. Dia sangat yakin jika ketiga orang temannya tidak akan membongkar rahasianya. Kau pasti berpikir bagaimana aku bisa tahu. Itu salah satu keuntungan dengan menjadi anggota keluarga kekaisaran. Kami memiliki banyak informasi dibandingkan orang lain. Wu Chen menatap gadis itu lekat-lekat. Kenapa kau masih di sini jika sudah mengetahuinya? Kalau dipikir-pikir, tidak ada ruginya juga bagiku jika kau mengetahui keadaanku. Dari balik kegelapan, Chungli, si alien dan Yu yang lari tergesa-gesa menuruni bukit. Salah seorang dari mereka terbangun dan menyadari jika Wu Chen dan putrimu sudah tidak ada di tempatnya. Wu Chen, putri, apa yang terjadi? Kenapa kalian ada di sini? Si alien dengan cemas bertanya. Dia akan pergi ke Sekte Pedang Emas sendirian. Chungli dan si alien tersentak saat mendengar penuturan putri kekaisaran itu. Chen, yang dikatakan putri tidak benar bukan? Tanya Chungli. Sedikit berhati-hati, Wu Chen menghembuskan napas berat, akulah yang menyebabkan kalian dalam masalah. Jika aku tidak memulai pembunuhan orang-orang pedang emas, kalian tidak mungkin melakukan tindakan yang sama. Tinggallah bersama putrimu, aku akan mengakhiri apa yang sudah kumulai. Dendam ini harus kuakhiri agar kalian bisa hidup damai. Wu Chen kemudian memohon pada Mulian untuk menjaga mereka dengan mengangkat sebagai pengawalnya. Perdebatan panjang terjadi, Chungli dan Xie Lian tentu saja tidak ingin sahabat mereka pergi mengantar nyawa, apalagi dengan alasan kebahagiaan. Mereka berdua, Chungli yang biasanya selalu bercanda,
terlihat sangat marah dengan keputusan sepihak temannya, dia benar-benar tidak terima diperlakukan seperti itu. Hidup kami bukan tanggunganmu, dia membentak Wu Chen dengan kasar. Putrimu berusaha melerai pertengkaran dua sahabat itu, ikutlah denganku ke ibu kota, keluarga. Wu adalah orang-orang yang setia. Aku yakin mereka akan mematuhi apapun yang kau perintahkan, termasuk membantu menyerang Sekte Pedang Emas. Ucap gadis itu untuk membujuk Wu Chen. Mereka tidak ada hubungannya denganku, kebetulan saja kami memiliki marga yang sama. Saran dari putri ditolak mentah-mentah oleh Wu Chen, lagi pula siapa yang akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk orang asing. Mereka akan mematuhimu, percayalah padaku. Karena mereka masih memegang sumpah untuk tunduk dan patuh pada kekaisaran yang sah di benua tengah. Sudah pasti mereka akan menuruti perintah. Putra mahkota, perintahmu, pewaris sah kekaisaran. Ying, Pangeran Ying Chen. Putrimu dengan sengaja menekan suaranya saat menyebutkan identitas Wu Chen yang sebenarnya. Katakan jika aku salah. Tanya Mulian dengan suara datar pada Wu Chen yang tidak mengetahui apapun tentang jati dirinya. Napas Chungli, Xie Lian dan Yu yang serasa terhenti saat mendengar penjelasan dari putrimu. Wu Chen seorang pangeran, mereka bergumam bersamaan. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.